Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 14 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Unit Reskrim Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten berhasil mengamankan pelaku spesialis pencurian kendaraan roda 4. Polda Nusa Tenggara Barat dengan sigap menggelar operasi Aman Nusa 2 Kodia Rinjani 2025 yang terfokus pada penanganan dampak banjir. Kapolda Sulawesi Tengah melalui Irwasda Polda Sulteng memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Tinombala 2025. Unit Reskrim Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten berhasil mengamankan pelaku spesialis pencurian kendaraan roda 4 pada Jumat 11 Juli 2025. Kapolsek Ciwandan, Kompol Andi Suherman menegaskan bahwa penangkapan oleh petugas dilakukan berawal dari laporan warga Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 diketahui sekira jam 7.30 WIB di MES PT BKI Jalan Kiai Haji Fahir nomor 10 RT 1 RW 1 Kelurahan Citanggil Kecamatan Citanggil Kota Cilegon telah terjadi tindak pidana curat barang yang diambil berupa 1 unit R4 Toyota Avanza warna putih tahun 2024 Nopol A1281 TO. Waktu kejadian hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 jam 7.30 WIB. Tempat kejadian perkara atau TKP di Jalan Kiai Haji Fahir nomor 10 RT 01 RW 01 Kelurahan Citanggil, Kecamatan Citanggil, Kota Cilegon. Barang bukti 1 unit R2 Honda Beat warna merah hitam Nopol T3685IU. Berikut STNK dan kunci kontak yang digunakan sebagai kaki pelaku, kemudian 1 unit R4 Toyota Avanza warna putih, kemudian 1 BPKB R4 Toyota Avanza Nopol A1281 TO, 1 lembar STNK R4 Toyota Avanza Nopol A1281 TO, 2 buah kunci kontak asli kendaraan, kemudian 2 kunci kontak palsu, kemudian 2 plat nomor B1736 FFY. Kerugian kurang lebih 110 juta. Kemudian modus operandi dilakukan pada waktu dini hari menjelang subuh dengan cara merusak alarm dan kunci kontak R4 tersebut. Ancaman hukumannya kurang lebih melanggar pasal 363 KUH pidana yaitu 7 tahun penjara. Hari Jumat itu sore kendaraan korban ini terparkir pulang kerja. Kemudian begitu paginya besoknya mau bekerja, kendaraan sudah tidak ada. Nah, langsung melaporkan ke Polsek Ciwandan, langsung kami respon, terus kemudian kami tim unit reskrim langsung bergerak ke lokasi yang dimana terindikasi mobil ini kan ada GPS-nya ya, masih menyala. Kami kejar ke daerah Pagelaran ya di Pandeglang dan kami melakukan penangkapan di Pagelaran atau di Pandeglang. Sore sekitar jam 6 sore ya, mobil saya parkir setelah pulang kerja. Saya istirahat, malamnya masih ada, saya ngopi di teras. Pagi saya bangun setengah 8 untuk teras di teras. Tidak kedengeran tongkel-tongkel atau apa gitu? Tidak kedengeran, karena kalau infonya sih dari kita lihat dari ya, GPS itu jam 3 ya, gerak mobil itu gerak. Ya, saya sih terima kasih banyak kepada Kapolsek Ciwandan ya, karena kurang lebih dari 1 kali 24 jam unit mobil saya sudah ditemukan gitu. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya.
Lemdiklat Polri raih juara umum dan sukses membawa pulang Piala Kapolri Belgilir dan kejuaraan tenis lapangan Piala Kapolri 2025. Pertandingan yang dilaksanakan 6 hingga 12 Juli di STIK dan Gor Bulungan, Jakarta Selatan diikuti 321 atlet dari PNS pada Polri, mahasiswa STIK, Satker Mabes Polri, dan Polda Jajaran. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kami dari Lemdiklat Polri sebelum pertandingan ini kita berlatih di tempat masing-masing karena kita tersebar di Nusantara. Anggota kami itu ada dari Pusdik Sabara, ada Pusdik Brimob, dan Pusdik Bimas. Dan Lemdiklat Polri sendiri ada STIK dan Sespim Polri. Sehingga untuk menyatukan itu sangat pengorbanan yang luar biasa. Dan kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri sudah bisa mengakomodir hasrat dari petenis-petenis Polri di Nusantara sehingga kita bisa bersilaturahmi dan mewujudkan persatuan dan kesatuan di wilayah olahraga Polri, olahraga tenis. Ya, kita sangat bersyukur, alhamdulillah, dan kita juga sangat senang dalam kesempatan Piala Kapolri Cup pertama ini mungkin kita banyak meraih gelar, alhamdulillah, dan tidak ada yang cedera. Yang pertama kita juara bergu, juara 1, kemudian dapat piala bergilir dari Kapolri, kemudian ada juara 1 prestasi, dan juara 1 eksekutif. Ini kehendak Allah SWT sehingga bisa terwujud ini. Ya, harapan kami karena ini sudah ada piala bergilir, jadi harus ada digilir di tahun-tahun berikutnya. Kami berharap ada piala Kapolri berikutnya sehingga olahraga tenis lapangan di wilayah Polri tidak berhenti di sini. Insya Allah dengan kegiatan ini yang positif, anggota Polri pasti akan sehat dan kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Ini harapan kami. Sebelum menutup ini, kami coba yel-yel untuk menggugah semangat Lemdiklat Polri ya. Lemdiklat Polri, jaya, jaya, jaya! Pada tanggal 11 Juli 2025, Satuan Brigade Mobil atau Satbrimob Polda Jawa Barat menggelar kegiatan Jumat Berkah di wilayah Jatinangor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam membangun komunitas yang lebih baik. Dan Satbrimob Kombes Pol Doniar Kusumaji mengungkapkan Jumat Berkah ini merupakan contoh nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian Satbrimob Polda Jabar. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun komunitas yang lebih baik. Kegiatan Jumat Berkah ini dapat meningkatkan citra Brimob di mata masyarakat. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial, Brimob menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Kegiatan Jumat Berkah Satbrimob Polda Jabar di wilayah Jatinangor ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan lainnya dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat. Dengan kegiatan seperti ini, Brimob dapat meningkatkan citra dan kepercayaan publik, serta membangun komunitas yang lebih baik. Kota Mataram saat ini tengah menghadapi tantangan serius akibat bencana banjir yang melanda sejak tanggal 6 Juli 2025. Menanggapi kondisi darurat ini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB dengan sigap menggelar operasi Aman Nusa 2 Kodia Rinjani 2025 yang terfokus pada penanganan dampak banjir di wilayah Kota Mataram. Operasi ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 8 Juli hingga 18 Juli 2025. Kota Mataram saat ini sedang menghadapi bencana banjir yang terjadi tanggal 6 Juli 2025. Menanggapi kondisi ini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggelar operasi Aman Nusa 2 Kodia Rinjani 2025 yang dijadwalkan berjalan selama 10 hari sejak tanggal 8 Juli hingga 18 Juli 2025.
Sejak operasi ini resmi dimulai, ratusan personel gabungan dari Polda NTB dibantu oleh unsur TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan relawan telah diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak paling parah. Prioritas utama saat ini adalah membantu evakuasi korban banjir, terutama lansia, anak-anak, dan warga yang terjebak di permukiman yang terendam air. Dengan perahu karet dan peralatan evakuasi lainnya, tim bergerak cepat memastikan keselamatan warga. Selain evakuasi, tim juga aktif dalam upaya pembersihan lingkungan pasca banjir. Lumpur, sampah, dan sisa-sisa material yang terbawa arus banjir mulai dibersihkan dari jalan-jalan dan rumah-rumah warga. Kegiatan bersih-bersih ini tidak hanya melibatkan aparat, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat setempat yang bahu-membahu mengembalikan kondisi lingkungan mereka. Alat berat juga dikerahkan di beberapa titik untuk mempercepat proses pembersihan. Dampak psikologis akibat bencana seringkali luput dari perhatian. Oleh karena itu, dalam operasi Amanusa ini, Polda NTB juga memberikan perhatian khusus pada aspek trauma healing bagi para korban banjir. Tim psikolog dan relawan disiapkan untuk berinteraksi dengan warga, khususnya anak-anak, melalui berbagai kegiatan yang dapat membantu mereka mengatasi kecemasan dan trauma pasca bencana. Pendekatan humanis ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan mental masyarakat. Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat diharapkan bencana banjir ini dapat segera teratasi dan kehidupan di wilayah Kota Mataram dapat kembali normal. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Bribtu Agatha, salam presisi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho melalui Irwasda Polda Sulteng, Kombes Pol Asep Adiatna memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Tinombala 2025. Apel berlangsung di Mapolda Sulteng pada Senin 14 Juli 2025 sebagai langkah awal cipta kondisi dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah pasca pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2025. Selamat pagi pemirsa Polri TV, saya Brigpol Finindriani dari Bid Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan dari halaman Mako Polda Sulawesi Tengah bahwa hari ini Kapolda Sulawesi Tengah diwakili Irwasda Kombes Pol Asep Adiatna SIK MH menghadiri sekaligus memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Tinombala 2025 dalam rangka cipta kondisi mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas pasca pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2025 di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Operasi Patuh Tinombala akan berlangsung selama 14 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Berikut laporan selengkapnya. Dalam amanatnya, Kapolda Sulteng dibacakan Irwasda Kombes Pol Asep Adiatna menegaskan bahwa Kapsel Tipcar Lantas merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Pengguna jalan Polantas sebagai ujung tombak Polri dalam bidang lalu lintas terus berupaya menekan angka kecelakaan dengan berbagai langkah. Selain kampanye keselamatan dan penegakan hukum, Polri juga memperkuat pengawasan di titik rawan kecelakaan. Tak hanya itu, Kombes Asep Adiatna menyebut modernisasi sistem berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Irwasda menerangkan operasi Patuh Tinombala dilaksanakan selama 14 hari mulai 14 hingga 27 Juli 2025 dan melibatkan total 729 personel. Dari jumlah itu, 178 personel berasal dari Polda Sulteng dan 551 dari Polresta jajaran. Irwasda Polda Sulteng menegaskan 4 tujuan utama dari operasi ini. Pertama, meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kedua, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan. Ketiga, menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan.
Dan keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui pembentukan opini positif tentang tertib berlalu lintas di Sulawesi Tengah. Adapun tema operasi kali ini adalah tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. 7 sasaran prioritas yang menjadi perhatian antara lain pengendara yang bermain ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur. Selanjutnya, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, pengemudi dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan. Irwasda juga memberikan beberapa penekanan bagi seluruh personel yang terlibat, di antaranya melaksanakan operasi dengan penuh keikhlasan, melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan, mengintensifkan patroli di titik rawan, serta menindak pelanggaran melalui etle dan teguran. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Dari halaman Mako Polda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Finindrani melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.